Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Santi Rahayu dari Sekolah Dasar Negeri 2 Panjiwangi, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangat memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya merefleksi 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran ini, saya masih banyak menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik hanya diam dan memperhatikan saja. 2. Rendahnya motivasi murid, di mana peserta didik masih banyak yang tidak aktif atau pasif, tidak merespon, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dan pembelajaran pun tidak menyenangkan. 3. Pembelajaran masih berpedoman pada pencapaian KKM saja dengan mengedepankan aspek kognitif. Dalam hal ini, saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lain yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 4. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik, di mana saya masih menyamaratakan kemampuan peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang dianggap nyaman, metode pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Yang kedua, apa yang mengubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sehingga peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan guru sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. 2. Menghargai setiap perbedaan karakter peserta didik. Mereka lahir beda setiap individunya. Anak terlahir mempunyai keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini, di mana sebagai pamong saya harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Peserta didik harus bebas memilih apa dan bagaimana yang mereka gunakan sebagai sumber belajar. Mengubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Kita harus menggiring atau mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Mengubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun, yang harus berubah itu dari segi pelakunya itu sendiri. Yang pertama, saya selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan menciptakan hal yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. 2. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, mengadakan kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, sehingga guru akan tahu bakat dan potensi setiap peserta didik dan mampu menuntun setiap bakat dan potensinya secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan peserta didik sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jadi, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar
baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar peserta didik dapat dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. 3. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan saya teladankan kepada peserta didik supaya mereka menjadi pribadi yang baik. 4. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial yang ada. Sekian pemaparan saya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang koneksi antar materi modul 1.1. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.